Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didi Pras. Sebelumnya jangan lupa untuk cuci tangan dulu. Bagi kalian yang belum cuci tangan, setelah cuci tangan silahkan subscribe channel ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didi Pras. Senang sekali ya hari ini bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir ke channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, karena di channel ini banyak info-info elektronik seputar elektronik tentunya seperti video ini. Baiklah teman-teman, di depan saya sudah ada sebuah speaker Bluetooth yang mungkin teman-teman dari beberapa pemirsa sudah mengetahui ya. Ini adalah speaker JBL JBL Flip 3 seperti ini. Ini sudah saya bongkar atau di tear down. Dan kerusakan yang terjadi pada speaker ini adalah seperti pada umumnya, yaitu konektor casnya yang rusak. Ini untuk melepasnya teman-teman, untuk melepasnya itu urutannya ini dulu, ini dicongkel. Setelah ini baru bagian ini yang dilepas. Ini ada pengunci atau bautnya di sini, di bagian sini ya, bagian sini 1, 2, 3 ini ada 6. Itu yang dilepas, nanti baru dilepas dalamnya. Karena ini sudah pernah dibongkar sebelumnya, jadi sudah rusak, ini sudah pecah ya. Ini eman-eman atau sayang ya sebenarnya. Ini original teman-teman, harganya mahal ini. Ini kemarin sudah saya coba dan suaranya ada yang bocor. Jadi speaker ini tuh sebenarnya waterproof ya, tetapi karena proses pembongkaran yang pertama itu mungkin tak hati-hati, akhirnya terjadi kebocoran angin. Jadi terjadi kebocoran di sebelah sini, di dekat baterai ini, sehingga mengeluarkan suara ya seperti tiupan angin yang meniup plastik, seperti frek seperti itu. Jadi kalau dikencengkan itu nggak enak suaranya. Sebenarnya untuk speakernya normal, cuma ada hembusan angin yang bocor sehingga suaranya jadi mengganggu ya. Jadi kalau speaker jenis seperti ini atau ported ya ini, jadi tidak ada lubang angin, itu harus full, tidak ada angin yang bocor. Kalau ada angin yang bocor ya suaranya pasti nggak enak. Baiklah teman-teman, untuk konektor casnya sendiri seperti ini. Nah, untuk konektor casnya sendiri seperti ini modulnya. Ini saya lepas ya. Ini yang lama. Kata pemiliknya dulu sudah pernah diperbaiki, tapi saya tidak tahu. Ini jalur datanya ini sudah rusak, sudah terpotong. Dan di sini jalur datanya tidak saya pasang lagi ya. Sebenarnya bisa dikasih kabel jumper, tetapi karena kata pemiliknya ini jarang, tidak pernah digunakan konek ke PC ya, koneknya lewat Bluetooth, dan ini hanya untuk ngecas ya wis, datanya kita potong saja, tidak usah kita sambung. Itu ya, kelihatan ya teman-teman. Jadi jalurnya sudah hilang. Itu sebenarnya bisa di apa itu namanya, di jumper, beli kabel jumper itu bisa. Oke teman-teman, untuk pemasangannya ini gimana caranya? Pemasangan ini sebenarnya sangat mudah ya. Ini tidak pakai solder seperti ini ya teman-teman. Saya tidak menggunakan solder seperti ini. Saya menggunakan elemen seperti yang ada di video ini. Silahkan disimak.
Nah, kira-kira seperti itu. Lalu untuk finishingnya baru menggunakan solder yang konvensional ya, untuk finishing memperkuat jalur pinnya. Ini nanti kita beri solder lagi di sini. Jadi keuntungan menggunakan solder seperti pemanas itu, jadi di bawah sini tuh ada solderan ya yang tidak bisa dijangkau di bawah sini. Antara ini dan ini tuh di sini tuh ada soldernya atau pad timah. Jadi kalau dipanaskan dari bawah itu bisa bisa menyatu ya, bisa menyatu ini sama ini. Jadi ini yang megangin konektornya ini tuh bukan kiri kanannya tapi yang bawahnya sini, benar-benar bawah. Kalau kita lihat yang lama tuh di sini tuh ada timahnya ya. Nah ini kalau nyolder pakai solder biasa ya tidak bisa. Yang hanya disolder ya cuma belakang sini sama samping kanan kiri, dan itu tidak kuat. Kira-kira seperti itu ya tips untuk memperbaiki konektor casnya. Untuk videonya pemasangan ini sebenarnya sangat mudah teman-teman. Saya tidak memvideokannya karena waktu itu keasikan dan lupa nggak nge-record. Tidak masalah lah, intinya seperti itu. Dipanaskan lalu apa itu, jadi seperti video saya ketika memasang LED ya, kalian bisa simak di sini modelnya seperti itu. Oke, kita coba pasang ke sini. Oke teman-teman, ini setelah saya solder ulang ya, pasang ke sini. Prosesnya cukup ribet ya, karena ini jadi untuk melepas ini tuh dicopot solderan soketnya ini, dilepas. Kalau tidak dilepas dari situ tidak bisa. Oke guys, ini adalah lubangnya yang menyebabkan suara sember itu. Kita akan tutup menggunakan lem tembak ya. Ini harusnya pakai silen yang untuk lem kaca itu, tapi pakai ini aja. Benar-benar harus rapat teman-teman. Terus ini juga tidak boleh nyentuh membran yang ada di samping. Samping itu ada membrannya. Membran di samping itu fungsinya cuma untuk, bukan speaker ya, itu cuma untuk apa ya, resonasi aja sebenarnya. Ini suspensi ini nggak boleh mentok, ini. Kita coba apakah nanti masih bisa diselamatkan ya suaranya. Baterai ini juga bekas dilem teman-teman, lem G. Ini harusnya ada double tip. Saya nanti coba pasangkan double tip. Nah, kita tutup dulu ini lubang. Tidak tahu ini kok dicongkel bagian ini, apakah pernah diganti baterai atau gimana, saya juga kurang tahu. Nggak boleh ada rembesan angin teman-teman, benar-benar harus tertutup. Jadi untuk teman-teman yang suka dengan audio ya, speaker atau apa itu, kalau bisa, kalau ada bocoran angin ya di maksud saya di luar portnya ya, itu jangan sampai ada, karena sangat mengganggu. Apalagi kalau audio mobil ya, itu suara lubang kecil aja itu ketika kena tendangan bass subwoofernya itu bisa ada suara set set gitu, nggak enak.
Oke, sebentar kita lanjutkan dulu, kita pause saja teman-teman. Ini setelah saya rapikan ya, ini nggak boleh ada yang berserakan. Kita coba kembalikan, pastikan bersih ya teman-teman. Kita coba untuk sekedar tips teman-teman yang punya speaker JBL ini original seperti ini ya. Ini kalau membuka itu yang dibuka pertama itu ini guys, apa itu covernya ini yang dibuka pertama, bukan plastik atau karetnya ini teman-teman. Lalu setelah dilepas ini baru kelihatan di sini ada screw atau baut ya. Kalau dicontoh ini mungkin dicongkel, jadi ini patah semua teman-teman, penguncinya patah semua ini. Jadi ini otomatis ya cuma berpegangan dengan ini saja. Sayang ya, kelihatan sekali tidak terawat ini, padahal ini mahal, high teknologi teman-teman ini. Jadi audionya sangat enak ya, jernih, beda sekali ya dengan MP3 Bluetooth yang harga murahan, itu beda banget. Ini saya bicara yang original ya, beda lagi kalau yang KW. Beda kok, yang original tuh dipegang seperti ini tuh berat banget, terasa berat ini. Oke teman-teman, seperti yang sudah dilihat, sudah saya rakit. Kita coba kita tadi kan cuma memperbaiki apa itu namanya charger ya. Kita coba cek dan kita coba teman-teman. Oke, normal, hanya untuk ngecas. Datanya saya lepas karena jalurnya rusak. Sebenarnya bisa sih di jumper. Untuk testingnya nanti kita coba.